merenungku terdiam, bersujudku memohon, terbenam dalam terang, terjerat masa yang kelam. Gemerlapnya dunia, terlupa akal sadarku. Ku rindu kasih-Mu, ku merindukan-Mu Tuhan. Tanpa batas waktu, terlalu lama ku jauh. Merenung ku terdiam, bersujud ku memohon, terbenam dalam terang, terjerat masa yang kelam. Terbenam dalam terang, terjerat masa yang kelam. Gemerlapnya dunia, terlupa akal sadarku. Ku rindu kasih-Mu, ku merindukan-Mu Tuhan. Tanpa batas waktu, terlalu lama ku jauh. Ku rindu kasih-Mu, ku merindukan-Mu Tuhan. Tanpa batas waktu, terlalu lama ku jauh. Ku rindu kasih-Mu, ku merindukan-Mu Tuhan. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya pola dan cara pikir pengusaha yang berubah menyesuaikan kehendak firman Tuhan. Temanya itu teman-teman. Nah, saya ambil dari kitab Para Rasul teman-teman, kitab pasal 6 ayat 1 sampai 7 dan kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Saya coba langsung baca aja teman-teman supaya draftnya bisa terkupas dengan lebih detail gitu ya, ada waktu ya. Nah, ini saya langsung baca aja di kitab Para Rasul teman-teman, kitab Para Rasul pasal 6 ayatnya 1 sampai 7. Ini perikopnya teman-teman, judulnya itu 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin itu. Perikopnya judulnya itu teman. Nah, saya coba baca dulu dari ayat 1 sampai 7-nya. Pada masa itu, ketika jumlah murid yang makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja.
Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, jadi teman-teman Stefanus gitu, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kalau kita simak ini teman-teman, saya baru setelah saya cukup sepuh ya, setelah saya sudah masuk dalam masa pensiun, saya baru lebih mengerti teman. Jadi apa sih fungsinya pengusaha gitu? Apabila kita taat gitu, takut akan Tuhan gitu. Ya bagaimana kita mau belajar taat firman Tuhan, takut akan pribadi Tuhan gitu. Nah, saya baru belakangan ini teman, baru kebuka gitu bahwa yang namanya tugas pengusaha itu, kalau kita belum mengalami kebebasan rohani, ya kan jadi pengusaha itu adalah ya bagaimana kita tarung gitu, kita fight, kita berjuang, kita berusaha. Namanya juga pengusaha, berarti kan terus kita harus berusaha gitu sebagai pengusaha untuk terus menggeluti ya dunia usaha kita. Ya kalau kita memang di dagang ya berarti kita geluti dunia dagang kita di industri ya berarti juga kita geluti di industri kita, atau kita sebagai pengelola jasa ya kita geluti sebagai pengelola jasa sampai kita meninggal dunia teman-teman. Tapi apa artinya gitu kalau hidup hanya untuk pengusaha begitu gitu, untuk pribadi kita, atau mungkin kalau kita mikir lebih panjang lagi untuk turunan kita gitu, untuk anak-anak kita, nanti untuk cicit kita. Padahal apabila dikaitkan dengan firman Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu teman-teman. Ya tidak ada kaitan bagaimana caranya kita hidup sebagai pengusaha itu. Ya yang penting sampai mati kita berusaha gitu, bukan cuma itu gitu. Jadi kembali lagi tuh firman Tuhan ingatkan juga bahwa yang namanya apa yang dihasilkan dalam usaha kita gitu di dunia ini itu tetap tertinggal, dan belum tentu kalaupun kita ada warisan kepada anak cucu cicit kita gitu, apakah kita pernah melihat gitu bahwa orang tuanya misalnya kakeknya gitu, bapaknya gitu ya, apakah pernah melihat bahwa kakeknya yang benar, orang benar, terus dijamin bahwa anaknya juga jadi orang benar teman? Apakah dijamin cucunya jadi orang benar? Apakah cicitnya dijamin orang benar? Kita lihat aja teman, pengusaha dari historicalnya pengusaha sukses gitu ya, dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Apakah memang ada yang bisa berlanjut gitu dari generasi satu yang nyampe kedua, ketiga, dan keempat? Biasanya di tengah jalan putus teman-teman. Karena kembali lagi memang kalau dasarnya tidak dengan kebenaran firman Tuhan, ya nggak ada teman-teman yang sifatnya bisa lama gitu, bisa langgeng, bisa kekal, nggak mungkin teman. Bahkan tetap firman Tuhan ingatkan bahwa parameter kita hidup di dalam firman Tuhan, kita hidup sesuai rancangan kehendak Tuhan, itu bukan parameternya di dunia ini teman-teman. Jadi di dunia ini adalah hal kecil sekali gitu apabila kita perbandingkan dengan yang Tuhan rancang dan kehendaki kita untuk masuk ke dalam ya alam yang akhirat yang kekal itu teman-teman. Jadi dunia itu cuma sebagai proses aja gitu, bukan tempat kita bertahan dan mempertahankan bagaimana untuk anak kita, cucu kita, cicit kita bisa bertahan dengan sukses dunia ini. Justru kadang-kadang kesuksesan duniawi ini yang menyebabkan kita malah jadi gagal untuk melakukan firman Tuhan teman-teman. Ya kebahagiaan keluarga pun kadang-kadang kalau tidak hati-hati bisa terjebak, malah kita tidak mencari keselamatan akhirat yang Tuhan rancang kehendaki itu teman-teman. Jadi kalau saya baca di kitab Kisah Para Rasul sebagai pengusaha teman-teman, saya cuma bisa nangkap bahwa
Tuhan bentuk 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Itu dalam arti kata ya kita sebagai pengusaha, apakah kita juga harus bisa menunjuk gitu ya wakil-wakil kita delegasikan ke timnya kita gitu ya untuk bagaimana melayani orang miskin. Nah tapi kalau kita bicara di dalam kitanya di sini, apabila kita compare melayani orang miskin itu dalam arti kata kebutuhan duniawinya gitu ya, itu bisa dikelola oleh timnya kita, kalau di sini disebutnya murid, teman-teman. Jadi kalau bicara murid itu saya anggap sebagai tim pengelola usaha kita gitu. Tapi kalau kategori di sini rasul, ya dianggapnya sebagai tim intinya si pengusaha, pemiliknya gitu. Jadi saya bedakan seperti itu. Sebagai pengusaha saya sebutnya tim para rasul gitu di sininya, yang 12 orang rasul itu, dan yang namanya tim yang ngelola usaha itu ya tim yang ada di divisi usahanya si pengusaha ini, teman-teman. Jadi ada beda di situ. Jadi saya kategorikan itu murid gitu. Nah maksudnya di sini 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin adalah 7 orang murid yang dipilih untuk melayani orang miskin. Itu berarti 7 orang tim, 7 divisi atau tim yang untuk mengelola usaha-usaha kita, sehingga dari usaha itu kita menghasilkan hal duniawi. Nah hal duniawi ini yang kita distribusikan ke orang-orang yang miskin, teman. Nah cuman kalau kita lebih dewasa rohani, arti miskin di sini jadi 2, teman. Miskin secara duniawi, tapi bisa juga miskin secara rohani gitu. Nah bagi tugasnya bagaimana? Ya kalau udah levelnya rasul, kalau di sini dikatakan ya dia melayani pelayanan firman, teman. Rasul-rasul itu melayani pelayanan firman. Berarti kalau rasul itu kita asumsikan sebagai pengusaha, jadi tim pengusaha itu yang memang ownernya gitu, tim ownernya, keluarganya atau teman-temannya, saya nggak ngerti gitu. Ya bisa juga menjadi pelayan firman, teman-teman. Jadi pengusahanya yang sudah lebih matang dalam hal kedewasaan rohaninya, ya bisa juga masuk ke dalam pelayanan firman. Nah adapun tim divisinya gitu, tim divisi berarti tim yang di induk usaha atau tim di divisi usaha itu, ya ini yang memang mesti profesional untuk dapat menghasilkan ya hal-hal duniawi, teman. Jadi akhirnya pelayanan duniawi. Nah kalau pelayanan duniawi lebih bicara ya sosial kan, aktiviti sosial gitu. Jadi lebih masuk, mungkin kalau di bahasa jadi kalau memang perusahaan ngebudgetkan dana itu ya budget untuk bakti sosial gitu, teman, seolah seperti itu. Jadi kalau itu corporate responsibility. Nah ini corporate responsibility ininya, sosialnya itu si corporate CRS-nya itu ya bisa berupa baksos itu, teman, bakti sosial itu gitu. Jadi aktivitinya yang sifatnya dana-dana yang dicadangkan oleh si perusahaan ini gitu ya untuk kepentingan ya corporate responsibility sosial gitu, sosial CSR ya, corporate social responsibility, CSR, teman. Jadi kalau bahasa di sini ya nyebutnya mungkin ya umumnya bakti sosial gitu. Tapi kalau di istilah kerennya CSR, corporate social responsibility gitu. Jadi keterlibatan kita dalam hal sosial gitu. Jadi ya baksos, bakti sosial gitu. Nah itu bisa dikelola oleh dari hasil income perusahaan itu, teman-teman, dan dikelola oleh si tim yang tadi, tim induk usaha maupun divisi usaha itu gitu. Itu yang ngelola. Nah kalau dalam kategori cerita di firman ini kesannya kan jadi seperti murid-muridnya lah gitu, anggap murid-muridnya gitu. Nah adapun timnya pengusaha, ownernya, ya saya anggap timnya rasulnya gitu. Ya mungkin pengusaha dengan keluarganya atau dengan teman-temannya gitu, teman-teman pengusaha lagi gitu, membentuk satu tim di mana ya pelayanan itu bukan bentuknya CSR gitu, bukan corporate untuk corporate social responsibility atau baksos tadi, tapi lebih lari ke pelayanan firman. Nah, waktu kita bisa bagi tugas begitu, teman-teman, berarti pengusaha yang sudah dewasa rohani itu akan dapatkan 2 hal, teman.
Jadi untuk pribadi si pengusaha yang sudah dewasa rohani itu akan bisa melayani Tuhan dari sisi pelayanan firman, tapi sebagai pengusaha juga dia menggerakkan tim di induk usaha dan juga di divisi usaha sebagai ya yang mendapatkan mengumpulkan dana untuk dibagikan sebagai bentuk CSR atau bakti sosial tadi, teman-teman. Jadi akhirnya pengusaha yang dewasa rohani itu dapat menjalankan dua hal, teman, baik untuk kepentingan duniawi maupun untuk kepentingan rohani gitu. Nah, kalau di firman ini dikatakan kan kami tidak merasa puas karena kami melakukan firman Allah untuk melayani meja. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah, ini pengusaha atau yang di sini diumpamakan para rasulnya gitu atau pengusahanya sadar nggak gitu bahwa hidup ini kita kadang-kadang melalaikan kalau bicara Tuhan-Tuhanan saja, firman Tuhan aja. Kadang-kadang ya ada iman tapi nggak ada perbuatan, teman. Maksudnya perbuatan ya itu bentuknya gitu, yang tidak ada bakti sosial bagi ya sesama kita gitu. Tidak ada CSR gitu, corporate social responsibility dari perusahaan, dari pengusaha terhadap sesama kita. Nah, ini kalau bisa dewasa rohani dua-duanya jadi bisa jalan, teman. Nah, waktu pengertian kita, pola pikir kita, cara pikir kita berubah seperti ini, akhirnya kita jadi bersemangat lagi, teman-teman. Jadi akhirnya sejalan, teman-teman, bahwa yang namanya kita sebagai pengusaha yang sudah dewasa rohani itu akan sejalan dengan kebutuhan duniawi dan rohani, teman-teman. Nah, ini yang maksud saya, mestinya pengusaha itu harus berubah gitu dengan pola-pola dan cara pikir seperti ini, teman-teman. Jadi sehingga akhirnya kita berjuang maksimal dalam hal usaha gitu, bukan hanya untuk kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi saja, tapi kita bicara sebagai pengusaha yang sukses itu gitu, kita berusaha untuk sukses itu ya untuk semua hal gitu, ya baik untuk kepentingan duniawi maupun rohani. Duniawi dalam arti kata ya kita tetap ada pelayanan bakti sosial tadi, CSR tadi. Nah, dalam bentuk firman Tuhan ya dalam bentuk ya pelayanan rohani, teman-teman. Nah, itu kan kalau pelayanan rohani kan tidak bisa dipaksakan, teman-teman. Jadi tergantung dari dari kedalaman pengenalan firman kita, bagaimana level iman kita gitu. Jadi kaitannya itu, teman. Nah, ini saya kembali lagi bahwa firman di kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 ini saja sudah mengandung makna yang besar sekali bagi pengusaha yang sudah lebih dalam mengerti firman Tuhan dan lebih dewasa rohani, teman. Mudah-mudahan yang saya jelaskan bagi teman-teman yang pengusaha juga bisa ketangkep gitu. Jadi pengusaha adalah mungkin lebih bicara karena umumnya pengusaha umur dari pengalaman hidup segala macam lebih tua gitu, lebih sepuh daripada tim profesionalnya yang harusnya lebih mengenal akan firman Tuhan gitu. Tetapi bagi tim yang masih muda-muda, baik di induk usaha atau di divisi usahanya gitu, itu pasti masih muda-muda, ya kita kasih beban tugas, yaitu jadi selain mengelola usaha dengan baik, harus menghasilkan maksimal, yaitu harus ada budget CSR atau bakti sosial untuk kepentingan sesama kita. Jadi akhirnya dua-duanya kena, teman. Kita sebagai pengusahanya juga masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, sebaliknya anak buah kita, timnya juga masuk ke dalam pelayanan sosial, teman. Itu yang menurut saya terbaik, dan itu sudah tercermin dalam kitab Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 udah tercermin dengan judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin, di mana orang miskin ini kalau kita sudah lebih mengerti anugerah Tuhan atau dewasa rohani akan kepecah dua, teman. Miskin dalam hal duniawi dan miskin dalam hal rohani. Miskin secara duniawi dibantu oleh tim kita ya sebagai tim yang di induk usaha dan divisi usaha untuk CSR atau bakti sosialnya. Adapun untuk kita yang tim miskin yang untuk cerita miskin rohani, yaitu tugasnya kita, teman. Bagaimana tugasnya pengusaha yang sudah lebih sepuh ini untuk bisa ya memberikan itu. Dan dua-duanya, teman-teman, pelayanan untuk si miskin rohani dan miskin duniawi. Duniawi jelas keluar uang, tapi rohani pun keluar uang, teman-teman. Nggak mungkin nggak keluar uang, pasti butuh dana. Jadi dua-duanya pelayanan untuk si miskin duniawi melalui timnya pengusaha gitu, dan pelayan
si miskin, untuk melayani si miskin rohani gitu, yang dikelola oleh pengusaha sendiri dengan teman-temannya, dengan keluarga dan teman-temannya, yaitu dua-duanya butuh dana teman-teman, harus dibudgetkan gitu. Mungkin bisa saja teman-teman, kalau CSR itu kan secara formality perusahaan pemerintahan perusahaan kan diizinkan teman-teman, ngambil sekian persen untuk CSR. Tapi kalau bicara dari untuk pelayanan yang sifatnya lebih ke orang miskin rohani gitu ya, mungkin lebih dari dividen juga bisa, mungkin dari income-nya si pengusaha dan keluarga atau teman-teman pengusaha juga bisa. Itu tergantung kita mengarahkannya bagaimana. Mudah-mudahan saya jelaskan di pasal 6 kita para rasul, pasal 6 ayat 17 bisa teman-teman bisa tangkap gitu. Nah sekarang saya coba masuk dulu ke kitab Roma aja dulu teman. Kitab Roma, jadi kitab Roma ini dijelaskan di sini gitu. Kitab Roma pasal 18 sampai 30. Nah ini kalau bicara yang tadi dikatakan, apa sih pengharapan anak-anak Allah gitu? Apa sih pengharapan kita sebagai umat Allah? Apa sih pengharapan kita yang mau taat dan takut akan Allah gitu? Nah di sini dicantumkan teman-teman. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Nah ini kita mesti sadar teman-teman, bahwa pengusaha itu bukan bicara di dunia ini tapi ke sana gitu. Meskipun ya dalam hal menghadapi untuk urusan rohani biasanya ya ada benturan-benturan yang kesulitan juga teman-teman. Ada penderitaan-penderitaan yang harus kita lewati gitu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan gitu. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya gitu. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama mereka sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi gitu. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak bisa dilihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi kalau kita bicara simak ayat yang ini teman-teman, pengharapan itu kalau dari firman Tuhan jangan pengharapan cuma yang ada di duniawi saat ini gitu, tapi kita bicara di akhirat nanti ada pengharapan apa. Nah itu yang diingatkan gitu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Nah ini kalau kita sudah ada kedekatan dengan Tuhan, kadang-kadang seperti itu teman-teman. Dan Allah menyelidiki hati murni, mengetahui maksud-maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah gitu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara gitu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi urutannya kembali ya, kalau kita pengen masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, ya memang tidak bisa lari dari dari firman Tuhan. Intinya itu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan di 2 kitab teman-teman, kitab kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 dan kitab Roma pasal 8 ayat 18-30. Nah sekarang saya masuk ke draft saya teman-teman. Sebagai pengusaha butuh belasan bahkan puluhan tahun untuk tahu pola dan cara pikir pengusaha dengan rancangan dan kehendak Tuhan seperti yang ada dalam firman-Nya teman-teman. Jadi kalau dari pengalaman saya untuk dapat mengenal mengerti akan
kehendak rancangan dan kehendak Tuhan itu tidak mudah, teman-teman. Jadi ya butuh waktu belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sudah sepuh sekalipun tidak mengenal, tidak mengerti apa rancangan dan kehendak Tuhan. Itu yang bahaya sekali, teman-teman. Jadi ya kembali lagi, kalau buat saya pribadi ya, untuk tahu pola dan cara pikir pengusaha dengan rancangan dan kehendak Tuhan seperti yang ada dalam firman-Nya itu ya butuh lama sekali, teman-teman. Contohnya yang tadi dikatakan di kitab Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 itu. Ya nggak tahu, kalau buat saya pribadi, saya dibukakan baru tahun ini, teman-teman, bahwa yang namanya tugas sebagai seorang pengusaha seperti itu. Itu nggak bisa ngomong yang istilahnya orang ngomong firman Tuhan, cuma firman Tuhan aja tanpa misalnya perhatikan kebutuhan urusan duniawinya sesama kita. Tetapi sebaliknya juga ada orang yang cuma bicara duniawi sebagai pengusaha, yang tidak peduli dan tidak terlalu peduli dengan urusan rohani sesama kita gitu. Nah ini yang bahaya gitu. Tapi dengan saya tadi sudah sharingkan di kitab Para Rasul pasal 6 ayat 7, mudah-mudahan menjadi terbuka gitu, bahwa memang tugas kita sebagai pengusaha itu ada dua, teman. Bagaimana kita melayani kebutuhan sesama kita dalam hal duniawi, tapi kita juga sama bagaimana memenuhi kebutuhan sesama kita dalam hal rohani. Cuman bagi tugas aja gitu. Jadi pengusaha yang sudah lebih senior, lebih sepuh dengan keluarganya dan teman-teman pengusaha bisa masuk ke pelayanan firman gitu, ke firman Tuhan. Tapi kalau bicara timnya yang masih muda, masih semangat gitu, ya kita fight dalam arti kata ya pelayanan dalam untuk bakti sosial atau CSR tadi, corporate social responsibility, yang memang pemerintah juga anjurkan gitu. Dalam kitab suci Nasrani, Alkitab itu dibagi dua kitab. Saya nggak ngerti di Al-Quran dibagi dua enggak, saya nggak ngerti di kitab lain dibagi dua enggak. Tapi kalau saya bicara dari kitab Nasrani, di Alkitab itu dibagi dua, teman. Ada kitab yang bicara kitab Perjanjian Lama yang berorientasi janji-janji kesuksesan duniawi dan kebahagiaan di dunia. Ya orientasinya janji-janji lebih bersifat berkat duniawi, teman. Lebih lari ke situ gitu. Tapi ada juga sebagian kitab di Perjanjian Baru gitu. Jadi dalam Alkitab itu kebagi dua, satu Perjanjian Lama, satu Perjanjian Baru. Nah, kitab Perjanjian Baru yang berorientasi janji-janji keselamatan akhirat dan hidup bersama Tuhan gitu, nanti di surga gitu. Orientasinya lebih bersifat ya ada penderitaan, bukan berkat tapi penderitaan. Nah, bukan duniawi tapi lebih lari ke urusan rohani, teman-teman. Kedalaman pengenalan dan pengertian serta peningkatan iman yang membawa kita akan semakin dapatkan kedewasaan rohani, yang mana sebagai pengusaha akan menjadi tahu akan makna arti usaha dikaitkan dengan rancangan dan kehendak Tuhan dalam perintah dan peraturan yang jelas yang dicantum di dalam firman-Nya, teman-teman. Jadi sebagai pengusaha seperti itu gitu, yang butuh kedalaman pengenalan dan pengertian gitu, yang untuk mengerti firman Tuhan tadi gitu. Ya kalau kita tidak ya pengusaha nanti takutnya orientasi cuma berlari ke seperti yang di kitab Perjanjian Lama. Orientasinya hanya sifatnya ya duniawi saja gitu, teman-teman. Ya mencari kesenangan duniawi, mencari kebenaran duniawi gitu. Kalau kita tidak mengerti bahwa kita tidak lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, itu resikonya gitu, teman-teman. Tidak bisa menemukan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita gitu. Jadi kembali lagi kedalaman pengenalan dan pengertian serta peningkatan iman yang membawa kita akan semakin dapatkan kedewasaan rohani yang mana sebagai pengusaha loh, ini saya bicara pagi ini khusus pengusaha, akan menjadi tahu gitu akan makna arti usaha dikaitkan dengan rancangan dan kehendak Tuhan gitu dalam perintah dan peraturan yang jelas dicantum dalam firman Tuhan. Jadi pengusaha itu juga harus cross check dengan ini, teman-teman. Kembali ke kitab Para Rasul yang tadi kan gitu. Nah, salah satu yang firman kitab Para Rasul kitab pasal 6 ayat 2 ya, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja gitu. Jadi apa ya, kalau kita cuma yang tadi dikatakan, kalau kita hanya fokus urusan firman
pelayanan firman aja. Kadang-kadang orang dunia nggak bisa terima itu teman-teman, karena orang dunia kan belum bisa ada pengenalan pengertian lebih dalam akan firman Tuhan gitu. Jadi mereka tetap butuh kebutuhan duniawinya, jasmaninya, lahirianya gitu. Nah ini kita harus ngerti itu teman-teman. Nah, jadi kita harus bisa tetap bagaimana kalau sebagai pengusaha punya tugasnya begitu, bukan tugasnya bagaimana mencari sukses duniawi dan kebahagiaan diri sendiri atau keluarganya saja, bukan itu gitu. Pengusaha yang begitu bisa frustasi dan dalam taat bisa berantakan semua keluarganya. Tapi pengusaha yang sudah mengerti lebih dalam akan firman Tuhan ya akan tahu bahwa tugas pengusaha itu ya dari dua hal tadi, bagaimana melayani orang-orang miskin dalam arti kata ya miskin duniawi dan miskin rohani gitu. Nah ini kalau orang sudah bisa ada pengertian seperti itu, rasanya benar-benar sudah dewasa rohani. Sebagai pengusaha mereka sudah benar-benar dewasa rohani gitu. Makna firman tersebut bagi pengusaha yang taat melakukan firman Tuhan adalah bagaimana aktivitas usaha dapat melayani kedua hal yang dibutuhkan sesama kita gitu, yakni melayani sesama baik duniawi dan rohani. Tadi saya sudah jelaskan teman-teman, cuma ini di draft saya dicantum di pertegas itu lagi. Jadi di sini dijelaskan di draft saya itu dibagi dua, pelayanan duniawi untuk melayani secara kebutuhan tubuh dan jiwa gitu. Jadi kalau pelayanan sifatnya duniawi itu untuk melayani secara kebutuhan tubuh dan jiwa, lebih lari ke tubuhnya gitu. Karena jiwa kan yang saya sering sharing kan, jiwa itu kan pikiran, perasaan, kehendak kita teman. Jadi jiwa itu seperti jembatan aja gitu, ada di tengah-tengah antara roh dan tubuh gitu. Nah ini yang saya katakan, kalau pelayanan duniawi untuk melayani secara kebutuhan tubuh dan jiwa berarti lebih ke arah tubuhnya teman-teman. Nah sedangkan pelayanan rohani untuk melayani secara kebutuhan jiwa ke roh gitu. Jadi jiwa itu di tengah-tengah teman-teman. Jadi yang satu yang duniawi itu lebih ke tubuh gitu, yang satu yang untuk rohani lebih ke roh. Jadi masing-masing beda teman-teman. Yang tadi saya katakan lagi, yang tadi kan memang kita mesti ada dua yang kita mesti bisa layani gitu. Jadi istilah miskin itu kalau di tadi kitab para rasul tadi gitu, pasal 6 ayat 1-7 itu yang disebut perikopnya orang miskin itu ya saya pecahkan jadi dua, ya miskin karena duniawi dan miskin rohani tadi gitu. Nah di sini jadi dikatakan kalau yang duniawi itu ya pelayanan duniawi untuk melayani secara kebutuhan tubuh dan jiwa, pelayanan rohani adalah untuk melayani kebutuhan jiwa dan roh gitu. Nah pelayanan duniawi dapat dengan bentuk tim pengelola usaha secara profesional sehingga dapat dijadikan pelayanan yang lebih bersifat pelayanan sosial teman-teman. Yang tadi dikatakan sosial tadi kan yang namanya CSR bahasa Inggrisnya, corporate social responsibility gitu untuk pengusaha. Dan itu kalau nggak salah pemerintah sudah atur teman-teman. Itu memang ada budget yang boleh diambil gitu, resmi gitu, perpajakan pun mengizinkan itu. Tapi itu untuk bakti sosial ya, kalau nama di Indonesia lebih populer namanya bakti sosial gitu. Nah itu boleh teman-teman. Nah tapi kalau yang satu pun ada pun pelayanan rohani, pengusaha dapat bentuk tim khusus untuk pelayanan firman. Nah saya belum tahu nih teman, apakah kebutuhan untuk pelayanan firman, pelayanan rohani itu boleh ambil dari budget itu gitu, dari CSR gitu ya. Tapi kalaupun saya pikir kalaupun tidak bisa teman-teman, toh yang namanya pengusaha sebagai owner kan ada dividen teman-teman. Kalau memang misalnya ada income dari dividen, kenapa tidak dividennya aja kita pakai? Jadi akhirnya kan untuk kepentingan CSR atau bakti sosial bisa full didaya gunakan dari perusahaan resmi gitu yang boleh diizinkan pemerintah dan perpajakan. Tapi yang namanya dividen kita, setelah kita mendapat dividen baik dari kita sebagai pengusahanya atau mungkin dari keluarga kita, dari anak-anak, atau mungkin kita kumpulin dari teman-teman sesama pengusaha gitu, kan cukup gede juga teman-teman. Nah itu kan bisa dipakai untuk pelayanan firman itu, pelayanan rohani. Dan tadi saya udah katakan bahwa pelayanan itu baik yang sifatnya sosial teman-teman untuk kepentingan duniawi, ataupun misalnya pelayanan sifatnya untuk firman Tuhan yang berkaitan dengan rohani. Rasanya dua-duanya tetap butuh teman-teman, butuh dana gitu. Jadi kadang-kadang untuk pelayanan firman Tuhan juga gitu, pelayanan rohani itu kadang-kadang kalau saya lihat yang community yang sudah bagus, yang sudah ada di
Indonesia saat ini gitu. Ya kadang-kadang dia berkeliling ke kemana-mana gitu, ke kota kemana-mana dengan biasanya kalau untuk melayani firman Tuhan gitu, ya biasanya ya diundang makan teman-teman, diundang makan, ya nanti di-sharingkan urusan kesaksian apa yang terjadi antar pengusaha gitu. Itu sudah ada teman-teman. Nah tinggal kita terserah mau masuk ke dalam komunitas yang sudah ada itu gitu, ya atau terpisah gitu. Saya nggak ngerti gitu. Kalau nggak salah pelayanan di Nasrani begitu namanya full gospel atau apa ya. Jadi memang ada memang sudah ada komunitinya teman-teman. Jadi pengusaha-pengusaha yang ngumpul gitu. Tapi bisa juga kalau kita nggak tertarik gabung dengan komuniti pengusaha, ya bisa juga kita lakukan sendiri teman-teman. Kita bentuk sendiri, ya kita misalnya kalau memang ada cabang-cabang usaha di luar kota, apakah kita mulai dengan yang ada cabang kitanya teman-teman gitu. Ya berarti ada kerabat-kerabat dari usaha kita gitu ya, kita undang makan, kita bicara kesaksian tentang Tuhan gitu. Secara universal saja, kita tidak perlu harus bicara khusus untuk agama ini agama itu, rasanya nggak tepat gitu. Kalau nggak tahu, kalau buat saya pribadi nggak tepat. Jadi kalau cerita kita pengen pelayanan firman Tuhan juga, ya kita bisa dibicarakan dari sisi universal teman-teman. Jadi bagaimana kita menyadarkan bahwa kesesama kita gitu, bahwa hidup itu ya butuh Tuhan teman-teman. Jadi ya silakan memang teman-teman yang istilahnya Nasrani ya diingatkan butuh Tuhan secara Nasrani, yang Muslim juga diingatkan butuh Tuhan secara Muslim gitu, yang di agama lain-lain juga diingatkan bahwa kita butuh Tuhan secara agamanya mereka masing-masing. Jadi jangan sampai kita berpikir saya Nasrani mau narikin orang untuk Nasrani, nggak ada gunanya teman-teman. Yang paling penting buat Tuhan itu, Tuhan nggak perluin agama kok, nggak terlalu ributin agama. Yang Tuhan perlu itu pada ujungnya setelah beragama itu harus mencari Tuhannya teman-teman, bukan agamanya yang dicari tapi Tuhannya yang dicari gitu. Jadi saya lebih nyarankan yang Nasrani ya biarlah nyari Tuhan di Nasraninya gitu, yang namanya Muslim ya biarlah nyariin Tuhan di Muslimnya, yang di agama-agama di luar Nasrani dan Muslim ya biarlah nyari Tuhan dari versi agama mereka masing-masing teman-teman. Jadi yang paling penting itu. Nah ini saya pagi ini sudah jelaskan teman-teman. Jadi sebenarnya pengusaha akhirnya bukan cuma beralasan bahwa males pengusaha nanti jadi duniawi banget. Benernya bukan teman-teman. Pengusaha yang sudah lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan, kalau pengusaha yang sudah lebih dewasa rohani, mestinya sudah tahu gitu bahwa tugas pengusaha itu ada dua. Bagaimana bukan mencari usaha duniawi untuk diri sendiri atau keluarga sendiri, bukan mencari kebahagiaan untuk sendiri atau keluarga sendiri, bukan itu gitu. Sasarannya bukan itu gitu. Itu sih bonusnya aja teman-teman, dari sisi Tuhan itu tambahannya bonusnya. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita bisa sebagai pengusaha itu kita bisa mampu gitu ya, mencukupi si miskin tadi gitu. Si miskin tadi dalam arti kata miskin duniawi dan miskin rohani juga teman-teman. Nah ini dua-duanya harus bagaimana bisa terjadi. Kalau bisa terjadi berarti kan akan beres semua teman-teman. Jadi pemenuhan kita berbuat untuk sesama dalam hal untuk hal duniawi, kita berbuat bersama hal untuk rohani gitu. Dan juga ya otomatis waktu kita berbuat seperti ini berarti kita masuk dalam rancangan kehendak Tuhan teman. Nah waktu kita masuk rancangan kehendak Tuhan berarti kita sudah masuk ke dalam firman-Nya. Salah satunya dahulukan mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan-Nya sudah kita lakukan. Nah kita tinggal bicara tambahan yang dari Tuhan, tambahan buat kita, yang itu baru kesusahan duniawi yang kita maupun kebahagiaan duniawi buat kita dan keluarga kita teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya gitu. Jadi pola dan cara pikir pengusaha yang berubah itu maksudnya ya begini teman. Jadi bagaimana menyesuaikan dengan firman Tuhan itu ya seperti ini gitu. Bagaimana kita hidup ya untuk menjadi pelayan bagi sesama kita, baik urusan duniawi maupun rohani. Oke teman-teman, see you, bye-bye.